Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robert Adawiyah dengan NIM 238311005. Hari ini kita mau review materi. Ya, setelah sekian purnama akhirnya kita review materi lagi. Materi kali ini yaitu perbandingan hukum di dunia Islam. Ya, perbandingan kayak berat banget ya. Karena dibanding-bandingin itu berat. Makanya kita akan membawakan video kali ini dengan bahasa yang santai, chill aja ya. Biar kayak ngobrol, biar bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di video ini aku akan memuat 7 topik. Terlalu banyak memang, tapi maka dari itu, mari kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Pertanyaan yang paling mendasar dulu, apa sih perbandingan hukum itu? Perbandingan hukum, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu namanya comparative law. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa dikenal sebagai qanun al-mukarram. Tapi keduanya tetap sama ya, yaitu kajian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan. Selanjutnya kita lihat pendapat dari para ahli ya. Di sini ada Ziegler. Beliau adalah ahli perbandingan hukum dari Jerman. Beliau menyatakan bahwa hukum adalah an intellectual activity where law is object and comparison is process, yaitu kegiatan intelektual di mana hukum adalah objeknya dan perbandingan adalah prosesnya. Kemudian ada juga Rudolf Schlesinger yang mendefinisikannya itu dengan lebih simple, yaitu membandingkan itu berarti mengamati dan menjelaskan persamaan sekaligus perbedaan. Kemudian ada juga dari Munir Fuadi yang menyebutkan kalau pengetahuan dan metode untuk mempelajari hukum dengan meninjau lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan. Ribet banget gak Munir, kata gue. Kita ini aja mengambil definisi dari Rudolf kali ya, yaitu mengamati dan menjelaskan persamaan sekaligus perbedaan. Itu intinya membandingkan. Nah, tapi di sini ada hal yang menarik teman-teman, bahwasanya perbandingan itu sebetulnya cara pikir yang alami bagi manusia. Sejak kecil kita itu kan sudah bisa membandingkan, kayak beli balon nih, balon biru lebih bagus daripada balon hijau misal, karena balon hijau bisa meledak. Bercanda. Terus kadang kita juga jadi objek perbandingan ya, kayak ya tuh anak tetangga nilainya lebih gede gitu. Itu masuk ya? Entah ya bagaimana, tapi ketika cara berpikirnya ini diterapkan secara sistematis ke dunia hukum, lahirlah yang namanya perbandingan hukum gitu. Intinya gimana pun cara pikirnya, tapi kalau dijadikan sistematis ke dunia hukum, masuk tuh perbandingan hukum gitu. Kemudian ada istilah nih yang mungkin sering keliru ya, yaitu comparative law dan comparative studies. Tapi beda sebetulnya teman-teman. Kalau comparative law itu membandingkan sistem hukum secara keseluruhan ya. Kalau comparative studies itu di bidang akademik gitulah, bedanya gitu. Nah, udah nih, topik 1 selesai, kita masuk ke topik 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang lebih filosofis lagi. Sebetulnya perbandingan hukum itu statusnya apa sih gitu ya kan, ini nanya status nih kayak mantan HTS loh mbak. Ya, maksudnya kayak sebenarnya perbandingan hukum tuh disiplin ilmu atau metode aja sih gitu ya kan. Nah di sini ada dua pandangannya, ada yang menyatakan metode, ada yang menyatakan disiplin ilmu. Kalau yang menyatakan metode itu berarti maaf kalau perbandingan hukum ini hanya sebatas ya untuk pisau analisis saja, kayak nggak lebih gitu, kayak untuk alat atau cara untuk menganalisis hukum gitu ya kan, nggak lebih dari itu karena metode. Dan pandangan yang kedua, pandangan enggak,
Pandangan yang kedua itu tentang disiplin ilmu. Jadi di sini menganggap kalau perbandingan hukum itu punya teori sendiri, punya paradigma sendiri, punya metode sendiri, jadi jatuhnya kayak sosiologi hukum gitu, dan kayak filsafat hukum yang mana dari kedua ini juga mendasari kajian perbandingan hukum gitu ya kan. Terus mana sih yang benar gitu? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, semuanya betul, tapi memang paling banyak disepakati itu perbandingan hukum sebagai disiplin ilmu yang artinya punya teori sendiri gitu, punya metode sendiri. Terus untuk melakukan perbandingan hukum yang valid itu harus ada dua karakteristik yang dibandingkan minimal. Ya iya dong, masa secara logika aja gitu kan, masa membandingkan objeknya satu kan nggak mungkin. Yang perbandingannya itu berkaitan dengan tradisi hukum dan sistem hukum dari keduanya. Gitu, selesai. Kita masuk nih ke topik yang ketiga. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perbandingan hukum. Untuk apa perbandingan hukum itu? Gitu. Kayak sekarang pertanyaan lebih simpel ya. Ngapain sih kita belajar perbandingan hukum? Faktanya, teman-teman, ternyata perbandingan hukum itu bukan hal yang baru. Orang lama ternyata dia. Mari kita simak. Ternyata di sini Aristoteles 5 abad sebelum Masehi itu sudah melakukan perbandingan sistem politik dan hukum di zamannya. Selanjutnya, Montesquieu itu menulis The Spirit of the Laws yang menjadi tongkat perbandingan hukum modern. Dan di tahun 1900, Paris International Congress of the Comparative Law secara resmi mengakui perbandingan hukum sebagai bidang akademik. Nah, di sini di perbandingan hukum itu ada dua kecenderungan besar. Ada anggapan persamaan dan juga anggapan perbedaan. Kayak tadi ya yang dijelasin Rudolf, ada persamaan, ada perbedaan. Nah, kalau yang menganggap bahwa ini persamaan, itu dilakukan oleh mereka yang ingin harmonisasi hukum. Kemudian yang kedua, anggapan perbedaan. Nah, yang menganggap kecenderungan ini perbedaan justru karena mereka berpendapat kalau karena perbedaan nih maka kita harus saling harus saling menghormati gitu ya kan, dan mengetahui konteks sosial di baliknya. Kalian tim mana, persamaan apa perbedaan? Nah, kalau tujuan perbandingan hukum itu sendiri mencakup dari memahami sistem hukum sendiri lebih dalam, kemudian harmonisasi hukum antar negara, pengembangan ilmu hukum, dan membantu proses legislasi yang lebih baik. Lanjut. Ikan cucut, lanjut. Oke, kita sekarang udah tahu nih apa itu perbandingan hukum dan untuk apa sih perbandingan hukum itu kan. Kita udah tahu nih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Pikirkan secara logika. Ternyata ada banyak pendekatan dan metode yang bisa kita pakai nih teman-teman. Dan masing-masingnya itu punya sudut pandang yang berbeda, punya metode yang berbeda. Kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama ada masalah persamaan dan perbedaan. Ini yang paling inti dari perbandingan hukum. Ketika kita membandingkan dua sistem hukum, ada dua hal yang selalu dicari. Apa sih persamaannya? Apa sih perbedaannya? Gitu ya kan? Kalau kita niatnya memang untuk harmonisasi hukum, itu fokus ke persamaan. Tapi kalau kita mau mengkaji atau memahami keunikan dari masing-masing sistem hukum, kita justru memperdalamnya itu ke perbedaan. Keduanya ini kan sangat penting ya, tapi tinggal kita sesuaikan aja sama apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita teliti gitu kan. Masuk ke pendekatan makro dan mikro. Perbandingan makro itu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, membandingkan sistem hukum suatu negara atau tradisi hukum di suatu negara, misalnya membandingkan civil law dan common law.
secara keseluruhan. Itu namanya perbandingan makro, pendekatan makro. Nah, kalau yang pendekatan mikro ini lebih spesifik lagi, yaitu membandingkan lembaga atau aturan tertentu. Contohnya misal membandingkan sistem perceraian di Indonesia dan di Malaysia gitu. Itu kan kayak sudah spesifik gitu. Isunya tertentu saja. Kemudian contoh lain kayak ketentuan warisan di Mesir dan di Pakistan gitu. Kemudian perbandingan yang ketiga yaitu genealogis dan analogis. Perbandingan genealogis itu membandingkan sistem-sistem hukum yang punya akar sejarah. Misalnya membandingkan hukum Indonesia dan Belanda yang berakar dari tradisi civil law Eropa daratan. Yang kedua yaitu perbandingan analogis, yang mana perbandingan analogis ini membandingkan sistem hukum yang tidak punya asal-usul yang sama. Tapi ada beberapa kesamaan kayak fungsinya dan juga struktur tertentu. Misalnya membandingkan hukum Islam di Iran dan hukum agama di India gitu. Walaupun di sini tradisinya berbeda ya. Metode yang keempat yaitu fungsionalisme dan tradisional. Kalau yang nomor 4 ini metode klasik ya yang biasanya digunakan di dalam perbandingan hukum. Jadi kayak fungsionalisme itu apa sih yang dipecahkan oleh aturan hukum ini gitu. Jadi bukan membandingkan hukum kata per kata tapi fungsinya. Contoh misalnya aturan tentang nafkah istri di hukum Islam sama aturan alimony di hukum Barat. Kan kedua teks ini kan berbeda ya, beda banget bahkan. Tapi tujuannya sama, fungsinya itu sama, yaitu untuk melindungi pihak yang lemah secara ekonomi setelah perceraian. Metode kelima yaitu metode struktural. Tadi kalau yang fungsional itu kan fokus ke fungsi gitu ya. Ini sesuai namanya aja. Yang metode struktural berarti fokus ke struktur dan kerangka dari hukum itu sendiri. Metode ini tuh melihat bagaimana komponen-komponen dalam sistem hukum ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Mulai dari sistem hukumnya, lembaga penegak hukumnya, sampai ke prosedur hukumnya gitu. Ini tuh kayak menurut aku berguna banget ya, kayak bisa melihat bagaimana sistem hukum di suatu negara itu bisa berhasil. Iya nggak sih teman-teman? Tapi bisa jadi gagal di negara lain. Itu kayak ada kemungkinan gitu. Karena kayak strukturalnya berbeda aja, jadi nggak bisa. Selanjutnya yang keenam, yaitu pendekatan sosiologis dan kritis. Ini makin maju ya. Gak apa ya teman-teman, melihat memandang wanita cantik ini memang perlu dekat-dekat. Lanjut, ikan cucut lanjut. Salah ding. Yang keenam itu pendekatan sosiolegal dan kritis. Mohon maaf. Pendekatan yang keenam itu sosiolegal dan kritis. Ini tuh bisa dibilang pendekatan yang paling modern. Kalau tadi yang atas itu kayak klasik gitu kan, yang sama fungsinya ya. Yang fungsional itu klasik. Nah, yang ini sosiolegal itu modern. Nah, kalau pendekatan ini itu tidak hanya melihat dari teks hukumnya saja, jadi nggak cukup lihat teks aja, ia tuh harus melihat dari konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik intinya yang melatar belakanginya sehingga hukum ini lahir gitu. Karena hukum itu kan tidak lahir di ruang yang hampa gitu ya kan, pasti ada sebab akibat. Nah, kalau pendekatan kritis itu lebih jauh lagi. Kalau yang kritis itu lebih mempertanyakan siapa yang diuntungkan di dalam hukum ini, terus siapa yang dirugikan gitu.
Jadi ini tuh kayak merekonstruksi asumsi-asumsi yang tersembunyi di balik teks hukum. Kalau dalam hukum keluarga Islam, pendekatan ini nih yang terakhir itu yang paling relevan, terutama ketika kita mempertanyakan soal kesetaraan gender, hak perempuan, juga perlindungan anak dalam berbagai kodifikasi hukum. Kalau dalam konteks hukum keluarga, yang ini nih yang terakhir, sosiolog, sos, sosiolegal. Sosiolegal ini yang paling relevan karena terutama ketika kita membicarakan soal kesetaraan gender, hak perempuan, juga perlindungan anak dalam berbagai kodifikasi hukum keluarga di negara muslim. Itu aja sih. Ini agak capek ya ngomongin ini ya, apa metode. Kita lanjut ke topik 5. Selanjutnya kita masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, yaitu hukum keluarga. Kalau dalam pembidangan hukum keluarga itu kan masuknya ke hukum private ya, yang mengatur antar individu dengan di dalam keluarga. Dalam bahasa Arab itu kan biasa kita kenal ahwal syahsyah, yang berarti persoalan-persoalan personal. Ada hal yang mendasar nih teman-teman untuk kita melihat cara pandang hukum perspektif Barat dan Islam. Dalam perspektif Barat umum, hukum adalah perangkat norma sosial yang dibuat oleh manusia. Jadi sifatnya itu duniawi banget. Sementara kalau dalam Islam, hukum tidak hanya bersumber dari manusia, tapi dari wahyu Allah, sehingga punya dimensi ilahiyah yang tidak dimiliki oleh sistem hukum lain. Sekarang kita coba nih kita bedakan apa itu syariah, apa itu fikih dan hukum Islam ya. Kalau pertama syariah, kalau syariah itu titah langsung dari Allah, bukan kaisar ya, bukan titah kaisar. Kalah titah kaisar. Karena dari Allah langsung pencipta alam semesta. Jadi hukumnya itu absolut dan tidak bisa diubah gitu kan, absolut total, absolut mentok. Kalau fikih itu hasil dari pemahaman ulama terhadap syariah. Kok fikih dulu ya? Oh iya, fikih betul ya. Nah, kalau yang ini sifatnya itu dinamis, bisa berkembang dengan sesuai zaman. Kalau yang hukum Islam itu implementasi norma syariah melalui fikih. Jadi sifatnya itu kontekstual. Kenapa hal ini penting dibahas? Karena ketika menyamakan fikih dengan syariah, itu akan membuat hukum Islam menjadi kaku dan bisa menjawab persoalan-persoalan modern. Karena fikih itu dari ijtihad manusia ya, buatan manusia. Jadi ya memang harus terus berkembang gitu. Selanjutnya ruang lingkup hukum keluarga Islam. Ruang lingkup ini itu punya 3 subsistem utama, yaitu perkawinan atau al-munakahat, kemudian perwalian dan wasiat atau al-wilayah wa al-wasoyat, dan kewarisan atau al-mawaris. Menurut Tahir Mahmud, cakupan hukum keluarga Islam itu lebih luas lagi, yaitu meliputi personal status laut, hak-hak keluarga, perkawinan, terus waris, wasiat, wakaf, gitu. Banyak banget, lebih dari tadi. Itu, kita lanjut pembahasan ke sistem. Oke, kita lanjut ke bagaimana negara-negara muslim ini mengatur sistem hukumnya. Di sini ada tiga tipe besar, yaitu negara Islam yang kuat, kemudian negara Islam moderat, dan negara sekuler. Yang pertama, negara hukum Islam yang kuat menjadikan Islam sebagai syariat yang penuh yang berlaku dalam sistem hukum negara. Contohnya itu di Arab Saudi dan di Iran. Kemudian negara Islam yang moderat itu negara Islam yang berlaku tetapi dengan penyesuaian terhadap kebutuhan modern.
Terus yang terakhir itu negara sekuler, yang mana tidak terafiliasi resmi dengan agama, ya, membedakan antara agama dengan negara, dengan urusan negara. Dan di sekuler dan di negara sekuler itu ada dua tipe juga, ada inklusif dan eksklusif. Yang inklusif itu tetap menetapkan hukum agama, tapi tidak lewat lembaga khusus. Nah, kalau yang eksklusif itu sama sekali tidak menerapkan hukum agama. Contohnya itu di Turki ya, pasca pemerintahan Muhammad Kemal Atatürk, gitu. Contoh klasiknya. Kemudian yang menariknya di sini adalah meskipun banyak negara-negara muslim yang tidak menyebutkan dirinya sebagai negara muslim, tetapi hukum keluarga Islam di sana itu tetap dipertahankan karena sebagai inti dari identitas keagamaan katanya. Inti dari identitas keislaman suatu masyarakat, dari isu pernikahan, perceraian, warisan. Ini kan bukan hanya persoalan yang urusan legal-legal saja, tapi ada juga sisi spiritual dan moralnya gitu kan. Yaitu untuk apa tadi ya? Sistem hukum. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita masuk ke topik terakhir. Nggak kerasa ya, kerasa banget. Ini tag udah berapa jam? Lama banget, saya capek ya mau bobo. Ini topik terakhir dan mungkin paling relevan dengan kondisi kita sekarang, yaitu tentang kodifikasi hukum Islam. Nah, teman-teman tahu nggak kodifikasi itu apa? Nggak. Kodifikasi itu pembukuan norma hukum secara sistematis supaya lebih teratur dan pasti. Nah, teman-teman kalau di Indonesia itu kan mengintegrasikan hukum Islam lewat undang-undang, kayak di UU Perkawinan gitu ya, dan di KHI. Jadi KHI di sini itu bukan hanya kodifikasi fikih lama saja, tetapi ia juga sebagai produk ijtihad kontekstual yang menyesuaikan prinsip Islam dengan realita masyarakat Indonesia yang kurang. Kalau kita rangkum ya, kita ini tadi dari awal membahas apa itu perbandingan hukum, terus kita juga melihat bagaimana kedudukannya kan, terus bagaimana fungsi dan tujuannya. Setelah itu kita masuk ke hukum keluarga Islam dengan segala perbedaan-perbedaannya, lalu ke sistem hukum dunia, terus bagaimana negara-negara muslim menempatkan hukum Islam, sampai ke kodifikasi dan pembaruan. Ini kayak bisa diibaratkan tuh kayak obrolan cowok di jam 2 malam ya, kayak ngalor-ngalor gitu. Tapi takut. Oke, dari banyaknya yang aku tadi, yang mungkin bisa diambil sedikitnya adalah bahwa sistem hukum itu tidak ada yang sempurna. Setiap hukum itu lahir dari sejarah dan juga kebutuhan masyarakat. Nah, belajar dari perbandingan hukum itu bisa membuat kita lebih bijak lagi dan juga bisa menghargai perbedaan gitu ya. Segitu saja, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalaupun aku ada salah, mohon dikoreksi teman-teman, karena aku pun masih dalam tahap pembelajarannya. Belajar ngomong, belajar semuanya. Mungkin segitu aja deh. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.